Selamat sahabat orang tua dan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Sahabat ini merupakan sahabat yang luar biasa karena kami dari kelas anak-anak akan membawakan acara sahabat 13 melalui lagu-lagu pujian, ayat hafalan, drama dan kesaksian. Mari sama-sama kita saksikan acara sahabat 13 ini dan biarlah segala pujian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Galati 5 ayat 13. Layanilah satu sama lain dengan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. 9 ayat cucu akan menunjukkan kasihku padamu. Banget sama anjing karena lucu dan bisa diajak main. Sama, abang juga suka. Tapi kamu tahu nggak cara dia untuk mempertahankan dirinya dari bahaya? Apa ya? Aku tahu. Dia mempunyai gigi yang tajam dan kuku yang tajam. Ya, betul sekali. Banyak cara alami hewan untuk mempertahankan dirinya. Terus contoh lain selain anjing apa? Aku tahu. Cicak. Dia kalau diserang musuh akan memutuskan ekornya. Benar sekali. Adapun bunglon yang bisa berkamuflase dan cumi-cumi yang mengeluarkan tintanya saat merasa terancam. Wow, sungguh menakjubkan ya Bang. Ya, bukankah sungguh menakjubkan Tuhan menciptakan kita masing-masing? Mungkin kita bukan pelari tercepat ataupun orang yang jago matematika di sekolah. Tetapi Tuhan memberikan kita talenta sehingga membuat diri kita itu luar biasa. Ada yang suka berteman, ada yang suka juga main piano, menyanyi, dan lainnya. Tetapi janganlah kita lupa untuk menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya. Wow, sungguh baik ya Bang. Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya, seperti yang ada dalam Alkitab di Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Setuju Bang, Tuhan itu sangat baik dan insolent.
Halo, sahabat-sahabat semua. Di tangan saya ada sebuah gelas, dan gelas ini akan saya isikan setengah dengan air. Nah, apa yang teman-teman lihat? Apakah gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Kalau teman-teman lihat gelas ini setengah penuh, kalian adalah orang yang optimis. Dan sebaliknya, kalau teman-teman mengatakan gelas ini setengah kosong, maka kalian orang yang pesimis. Orang yang optimis adalah orang yang berpikir semua akan berjalan dengan baik. Sedangkan orang yang pesimis adalah orang yang mengharapkan yang buruk. Nah, teman-teman mau menjadi orang yang mana? Optimis atau pesimis? Di dalam Alkitab ada seorang anak kecil yang bisa mengalahkan raksasa dengan pertolongan Tuhan, dan dia berhasil. Siapakah dia? Ya, dia adalah Daud. Dia dapat membunuh Goliat. Jika Daud semakin menua, dia semakin optimis. Jika ada peperangan, dia yakin dia pasti bisa menang. Ya, tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Tapi Daud tidak melihat gelas ini separuh penuh atau separuh kosong. Lalu bagaimana cara Daud melihatnya? Iya. Ya, aku penuh melimpah. Ya, begitulah cara Daud melihatnya. Seperti dikutip dalam Mazmur 25 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah, teman-teman, apakah teman-teman dapat merasakan berkat kemurahan Tuhan dan sudah bersyukur atasnya? Marilah kita menjadi seperti Daud, walaupun di tengah kondisi seperti saat ini, ketakutan yang melanda seluruh dunia karena COVID-19. Tapi kita tetap bersyukur dan selalu merasa berkat sukacita dan kemurahan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Setuju ya teman-teman? Yuk kita saksikan acara selanjutnya. Terima kasih ya Allah buat Yesus, buat Yesus. Terima kasih ya Allah buat Yesus. Terima kasih ya Allah buat mama, buat mama. Terima kasih ya Allah buat mama. Terima kasih ya Allah buat papa, buat papa. Terima kasih ya Allah buat papa. Halo, selamat sahabat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Pada sahabat hari ini, saya akan membawakan cerita tentang apa arti Yesus bagi kehidupan saya. Saya mempunyai sebuah gambar. Yuk kita lihat sama-sama. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar landak. Kita semua tahu bahwa tubuh landak ditutupi oleh bulu yang panjang, kasar, juga berduri. Duri landak sangat tajam, bahkan lebih tajam daripada jarum loh. Ketika landak merasa terancam, dia akan memunggungi musuhnya, sehingga musuhnya akan tertusuk duri saktinya. Duri landak akan keluar dengan sangat mudahnya ketika dia diserang musuh, tapi akan sulit ditarik ketika sudah tertancap di tubuh musuhnya.
Duri yang kecil akan langsung menempel di tubuh musuhnya dengan sangat kuat dan sangat menyakitkan. Sekali kena langsung kapok deh. Saya mempunyai sebuah video. Yuk kita lihat sama-sama. Ini punya aku. Aku yang duluan. Enggak, ini punya aku. Aku yang ambil duluan. Enggak. Aku yang ambil duluan. Enggak. Enggak, ini punya aku. Punya aku. Itu punya aku. Aku yang ambil duluan. Dari video tadi, kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa kita memang tidak mempunyai duri, tapi terkadang melalui perkataan dan perbuatan kita bisa menyakiti orang lain. Contohnya, perbuatan tidak suka berbagi, kasar, pelit, tidak peduli, dan lain-lain. Lalu, sesudah disakiti, apakah kita langsung kapok dan tidak mau bermain bersama orang-orang itu? Oh, tentu tidak. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Susah ya, tapi dengan kasih Yesus kita pasti bisa. Saya punya video berikutnya. Yuk kita lihat sama-sama. Maafin abang ya, baby. Tadi abang udah rebutin bantal baby. Maafin baby juga ya, bang. Tadi kita berebutan. Oke, baby. Sekarang kita berteman ya. Oke, abang. I love you, baby. I love you too, abang. Jika kita mau merendahkan hati kita, Yesus akan membantu kita. Dan inilah yang terjadi ketika saya dan adik-adik saya berantem di rumah. Yesus membantu saya kembali menyayangi adik-adik saya. Inilah arti Yesus bagi kehidupan saya. Kasih Yesus sanggup membuat saya selalu mengasihi adik-adik saya. Lalu, apa arti Yesus bagi teman-teman yang lain ya? Yuk kita lihat sama-sama. Yesus adalah penolongku. Jesus is a messenger of God in heaven to save people who believe in God free from sin. Who is Jesus for me? In life, I want to do God's command so that my life change for good. To promise God and be happy forever. Hi Ray, Hello. what do you think about Jesus? Who is Jesus? I think for me, Jesus is my Savior. Jesus is my Father. Jesus is my close friend. Jesus is my everything. Arti Tuhan Yesus dalam hidupku adalah sebagai juru selamatku dan penerang bagi jalan. Yesus adalah juru selamatku. Dia adalah orang yang paling baik. Yesus selalu menolong aku. Jesus is my savior and my best friend. Tuhan Yesus adalah penolongku. Waktu itu aku pernah sakit demam. Setelah itu aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan aku. God is my comforter. He has always made me feel good whenever I was in sadness. There are many words of God in the Bible that comfort me when I feel I need some help. His help is never too late. He is always on time to comfort me. Yes, God is my comforter. Yesus adalah juru selamatku, selalu menolongku dalam situasi apapun. Yesus adalah penuntunku. Yesus adalah sahabatku, Yesus adalah penolongku, Yesus agalanya bagiku, Yesus adalah penyelamat bagi kita semua. Yesus itu adalah juru selamat. Dia telah mengorbankan dirinya kepada kita semua, dan juga dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Dia adalah orang yang sangat baik, yang sangatlah baik. Tidak ada orang yang lebih baik daripada dia, karena dia adalah Tuhan.
dia sangatlah baik. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita hitung untuk kebaikannya, karena dia adalah orang yang sangat baik. Dia adalah Tuhan kita semua dan juga juru selamat kita semua. Yesus adalah Kristus dan juru selamat. Dia telah mati di kayu salib dan telah bangkit kembali dan naik ke surga. Yesus telah menebus saya dan kita semua dari dosa. Terpujilah nama Yesus. Menurutku, Tuhan Yesus adalah penerus jalan dalam hidupku dan juga penopang dalam hidupku. Yesus adalah pahlawanku. Dia selalu ada untukku. Aku percaya dimanapun aku selalu berada, dia juga selalu berada. Dia juga selalu berada di dekatku. Dan pada saat aku belajar, dia selalu memberi aku tuntunan dan menjauhkan aku dari mara bahaya sepanjang hidupku. Dan karena pengorbanannya dan keberaniannya yang begitu besar dalam menyelamatkan umat manusia yang berdosa, kita juga harus percaya kepadanya. Kita juga harus mengasihinya seperti dia mengasihi kita semua. Yesus adalah pahlawanku, teladanku, dan teladan buat kita semua. Yesus buatku adalah penolong dalam setiap kesusahanku dan juru selamatku. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan seluruh manusia. God is my true friend. He is always there for me in my bad and good times, joy and sorrow. He always watches over me and guides my step, so that I am on the right path with Him every day. God is my true friend. God is my best friend. Yesus adalah juru selamatku dan penyelamatku. Yesus adalah juru selamat. Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dia telah mengubah hidup saya, dan dia adalah Alfa dan Omega. Halo, Shalom. Selamat Sabat semua. Di acara Sabat 13 kali ini, kita akan menyaksikan drama virtual yang kisahnya diambil dari Alkitab, yaitu Kitab 1 Raja-Raja 3 dengan tema Kasih Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Selamat menyaksikan. Sepanjang umurmu, takkan ada seseorang raja yang sepertimu. Ambilkan aku pedang. Raja Salomo dan dua orang ibu. Dahulu kala di Israel hiduplah seorang raja yang sudah lama memerintah dan sudah lanjut usia. Dialah Raja Daud. Raja ini sangat dikasihi Allah karena dia hidup dengan setia, benar, dan jujur di hadapan Allah. Raja Daud dan Ratu Batsheba memiliki seorang anak yang bernama Salomo. Salomo pun diurapi menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Suatu malam,
Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya. Salomo, mintalah apa yang kau ingini. Ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada Daud ayahku, sehingga Engkaulah yang mengangkat aku sebagai raja menggantikan ayahku. Walaupun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, maka berikanlah kepadaku hati untuk dapat menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Baiklah Salomo, oleh karena engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, yaitu kekayaan dan kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seseorang raja yang sepertimu. Oh, ternyata hanya mimpi. Terima kasih banyak atas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberi lebih daripada yang ku minta. Amin. Hiduplah dua orang ibu yang tinggal dalam satu rumah. Mereka berdua sedang mengandung. Kemudian salah satu dari ibu ini melahirkan anaknya. Dan 3 hari kemudian lahirlah bayi ibu yang satu lagi. Bibi, anakku mati. Anakku mati. Pagi cantik, minum susu dulu yuk. Baby, 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 anakku mati. Ini bukan anakku. Itu anakku. Enggak, ini anakku. Bukan itu anakku. Beda anakku. Ini anakku yang mati, anakmu yang mati. Anak kamu yang mati, anakku yang mati. Bukan. Anakku yang hidup, anakmu yang mati. Anak kamu yang mati, anakku yang hidup. Iya, itu anakku. Ini anakku. Anak kamu yang mati. Anak kamu yang mati, anakku yang hidup. Anakku yang mati, anakku itu yang hidup. Kembalikan anakmu. Anak kamu mati, anakku yang hidup. Akhirnya, dua ibu ini pun pergi menghadap Raja Salomo. Ya Tuanku Raja, kami berdua tinggal dalam satu rumah, tidak ada
orang lain yang tinggal bersama kami. 3 hari setelah aku melahirkan, dia juga melahirkan. Ketika tidur, dia membimbing anaknya sampai mati. Benar, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Tukar anakku. Tidak. Kembalikan anakku, itu anakku. Kamu menukar anakku yang hidup, yang mati. Benar. Tidak, bohong banget. Itu anakku, kembalikan anakku. Ini anakku. Bohong kamu. Kembalikan anakku. Aku tidak mau. Tapi itu anakku. Itu anakku. Itu anakku yang hidup. Anakku yang hidup. Anakku hidup. Bukan itu anakku, kembalikan anakku. Nggak mau. Anak sini anak kamu. Mati anak itu. Kalian ini. Ibu yang satu berkata, anaknya lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Lalu, ibu yang lain berkata, anakku lah yang hidup dan anaknya lah yang mati. Kalau begitu, mengawal? Siapa aja? Ambilkan aku pedang. Baik aja. Bawa anak itu tidak dibuang. Dan jika kau setengah pada ibu yang satu, dan setengah bagian lagi pada ibu yang lain. Siap. Kasih aja ke ibu ini, tapi Baiklah, berikanlah anak yang hidup itu kepada ibu ini, karena dia adalah ibunya. Dan jangan sekalipun kau bunuh anak itu. hidup Tuanku Raja, terima kasih Tuanku Raja, terima kasih, terima. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka mereka semua dapat melihat hikmat dari Allah ada dalam hati raja untuk melakukan keadilan. Demikianlah kasih Allah menyertai Salomo sehingga dia hidup disegani oleh rakyatnya, dan tidak ada seorang pun yang melebihi hikmat daripada Salomo. Sahabat, sekarang telah tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Adapun persembahan pada triwulan ini ditunjukkan ke diri Afrika Tengah Barat. Terdapat 834.183 orang Advent di sana. Rasionya yaitu satu orang Advent untuk 523 orang penduduk. Abad ke-13 yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk membangun kebaya
anak-anak bersekolah dengan lebih nyaman. Demikian halnya juga dengan sekolah dasar dia mereka membutuhkan umuran kasih kita. Juga dalam mendirikan pusat medis di Nigeria